Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran keempat mata kuliah geologi struktur yang tentunya kita masih dalam pembahasan strain pada batuan ya. Pada video keempat ini saya akan menjelaskan, bisa disimpulkan lah ya. Jadi secara kesimpulan nanti mungkin untuk penjelasan strain itu akan dituangkan pada hal yang kita sebut sebagai Mohr circle. Dan juga nanti di akhir akan ada penjelasan terkait dengan stress dan strain. Nah, sebelum teman-teman menyimak video ini, pastikan teman-teman sudah menyimak beberapa bagian pada video-video sebelumnya, seperti progressive deformation, pure shear, simple shear, dan strain measurement. Karena memang setiap bagian ini saling berkait ya, jadi tidak bisa berdiri sendiri, begitu. Oke, baik, kita masuk ke bagian keempat terkait dengan Mohr circle, tetapi sebelumnya saya akan memaparkan ini dulu teman-teman semua. Jadi ketika kita berbicara dua dimensi, tentunya kita akan menggambarkan sebuah benda itu dalam bentuk lingkaran maupun dari persegi yang nantinya akan berubah menjadi elips. Sedangkan ketika tiga dimensi kita dalam bentuk bola menjadi bentuk elipsoidal yang nantinya bisa dilihat seperti ini perhitungannya. Nah, ini juga berhubungan dengan slide pada pengukuran dua dimensi ya, yang dijelaskan pada video ketiga, video sebelumnya, itu terkait dengan kenapa ada dengan barang yang sama dia memiliki orientasi atau rotasi yang berbeda, karena memang dia memiliki posisi yang berbeda. Satu mungkin di bagian atas ini, ya, satu mungkin di bagian sini. Jadinya lebih panjang stretchingnya gitu. Oke, nah ini teman-teman, jadi saya ingin disclaimer dulu, nanti kalian menemukan seperti ini ya. ES ini merupakan nilai dari shear strain. Jadi sebenarnya sama aja dengan shear strain. Gitu ya. RS ini sebenarnya korelasinya dengan shear strain gitu. Oke, nah ini merupakan kondisi awal ketika undeformed. Nah, ini kita ibaratkan ada dua kondisi, ini ada ini ya, jari-jarinya. Lalu dia terdeformasi seperti ini. Nah, dia nanti akan ada penyesuaian beberapa. Jadi sudutnya juga berubah, begitu kan ya. Ini yang kita sebut sebagai rotasi internal. Begitu. Oke, baik. Nah, selanjutnya, nah ini cukup ini ya teman-teman ya, cukup details, cukup cukup mahal saya katakan. Jadi teman-teman silakan disimak dengan baik-baik ya. Di penjelasan ini mungkin bisa menjadi kunci kalian paham atau tidak. Nah, sebelumnya ada yang kita sebut sebagai reciprocal deformation. Ya, reciprocal deformation ini sebenarnya kita katakan ini ya, reciprocal deformation saya coba terjemahkan dulu. Ini merupakan objek yang yang terdeformasi dalam hal ini ya, atau yang dikembalikan pada kondisi undeformed. Jadi kan kita memiliki nilai quadratic elongation. Nah, ini kan diibaratkan dengan lambda. Lambda ini adalah nilainya adalah 2 kali dari stretching, gitu kan ya. 2 kali dari nilai stretching. Nah, sedangkan reciprocal quadratic elongation itu merupakan 1 per lambda. 1 per quadratic elongation. Berarti semakin besar stretchingnya, reciprocalnya itu semakin kecil nilainya. Ya. Jadi itu kita mengembalikan pada kondisi undeformed-nya. Di ini dulu, dicerna dulu baik-baik sama rekan-rekan. Dan tentunya ketika kita ingin menghitung suatu analisis pada suatu kondisi lingkungan tertentu, kita perlu mengetahui beberapa nilai. Yang pertama adalah S1-nya. Stretching axis-nya yang maksimum finite stretch-nya. Dan yang kedua adalah minimum finite stretch-nya. Dan yang terakhir adalah ininya, sudut gesernya. Atau ininya, besaran sudutnya ya. Nah, ini sebenarnya untuk S1 dan S3 tentunya teman-teman bisa evaluasi dari rumus-rumus yang ada, kita lihat dari produknya, dan untuk orientasinya juga kadang-kadang sudah diketahui ya, ataupun ada beberapa metode yang nanti bisa menghitung nilai tersebut. Nah, teman-teman semua, ketika kita berbicara suatu lingkaran ya, nah ini adalah lingkaran nih, ada gambaran nih. Jadi kita pasti memiliki rumus seperti ini. Ini persamaan lingkaran yang sangat umum. Ini
ini matematik ya, matematik. Tapi matematik yang sangat ini tingkatnya udah advance begitu. Makanya harus kalkulusnya harus lulus dulu nih. Jadi untuk membentuk suatu lingkaran, kita masih memiliki nilai x kuadrat, OQ kuadrat, ya, ditambah PQ kuadrat sama dengan OP kuadrat. Ini kan sebenarnya aljabar sederhana, bukan trigonometri sederhana ya. Ini trigonometri. Jadi ini adalah persamaan lingkaran pada kondisi normal. Jadi bisa kita katakan x kuadrat sama ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, ketika kita mengaplikasikan ke lingkaran ini, kita bisa katakan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Pelan-pelan. Oke ya. X kuadrat dan y kuadrat sama dengan 1. Nah, ketika x-nya di sini, y-nya di sini, kita tarik aja kan. X-nya di situ, misalkan di gini, y-nya di sini. Ya, pasti kan, bukan, ini salah satunya. Jadi kalau misalkan kita mau menentukan satu, misalkan jari-jarinya seperti ini. Nah, ini x-nya kan di sini ya, berarti ya, dan y-nya di sini. Nah, ketika kita memiliki r-nya di sini, ya berarti x-nya di sini, y-nya di sini. Jadi tentunya ini persamaan umum dari matematika. Untuk sebuah lingkaran. Nah, ketika dia terdeformasi, tentunya dia akan ada penyesuaian tuh ya. Jadi mungkin nanti ada x kuadrat plus x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Dalam artian di sini nanti mungkin ada aspek a dan b yang merupakan ini sumbu mayor dan sumbu minornya seperti apa. Jadi nanti ketika kita turunkan rumusnya nih, teman-teman bisa disimak, saya tidak mungkin menjelaskan satu persatu ya, ini mungkin bisa jadi satu pertemuan sendiri nih. Bagaimana cara menurunkannya gitu ya. Nanti mungkin saya juga ke Blinger sendiri gitu. Oke, nah ini bisa di sumbu A dan B, ini mayor dan minor, ini kita ibaratkan sebagai quadratic elongation-nya. Lambda 1 dan lambda 3. Yang nantinya bisa kita sesuaikan di sini. Jadi nanti akan dihitung lambda 1 dan lambda 3-nya. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Nah, dalam hal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya quadratic elongation dan reciprocal quadratic elongation nantinya akan mengambil peran penting dalam persamaan-persamaan fundamental strain. Nah, begini. Gitu ya. Oke. Baik, kita lanjut dulu. Nah, oke, ini saya akan cepat saja di saat ini ya, karena ini pendahuluan aja. Jadi ada Mohr circle itu dikemukakan oleh ilmuwan bernama Otto Mohr pada tahun 1882. Ini konsep dari material ya. Jadi beliau mengembangkan dari aspek material, jadi perubahan deformasi pada material, tapi dalam sisi geologi nanti kita terjemahkan terhadap dua jenis dua parameter utama dalam deformasi, yaitu strain dengan stress. Nanti ada Mohr circle untuk strain dan ada Mohr circle untuk stress gitu ya. Sedikit berbeda tapi kurang lebih sama. Nah, teman-teman untuk mengetahui Mohr circle stress nanti mungkin saya akan jelaskan di pekan selanjutnya, atau mungkin bisa disimak juga ada video pembelajaran saya tuh di tahun lalu menjelaskan Mohr circle dari stress. Nah, kita bicara Mohr circle dari strain ya dalam aspek ini. Jadi kita memiliki sumbu Y dan sumbu X di sini. Nah, singkat cerita, X-nya ini adalah lambda aksen atau reciprocal quadratic elongation, dan ini merupakan nilai Y-nya itu merupakan shear strain dibagi dengan quadratic elongation. Nah, saya akan coba next dulu. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi ini merupakan perhitungan strain, perhitungan dari atau gambaran dari Mohr circle. Nah, teman-teman semua perlu diketahui, jadi Mohr circle ini merupakan sebuah diagram yang bisa membantu kita dalam menganalisis strain pada suatu daerah. Jadi dengan hanya memiliki satu data strain saja, kita bisa satu paket data strain saja, kita bisa menyebarkan atau menerjemahkan strain-strain di daerah yang berdekatan dengan kita dengan beberapa parameter yang kita temui gitu ya. Nah,
Nanti saya coba jelaskan satu persatu. Jadi yang pertama tadi kita sudah sampaikan X-nya ini dalam Mohr circle itu merupakan lambda action atau reciprocal quadratic elongation. Oke. Dan ini Y-nya itu merupakan hubungan antara shear strain dengan quadratic elongation di situ. Oke ya. Nah, baik. Nah, lalu persamaan-persamaan ini sebenarnya nanti dituangkan pada suatu model diagram yang kita sebut sebagai tadi Mohr circle. Jadi Mohr circle secara definisi untuk strain tentunya ya, itu merupakan konstruksi grafis dari persamaan-persamaan strain yang menggambarkan variasi sistematik dalam quadratic elongation dan shear strain secara praktis dan berguna. Nah, ini saya juga baca nih definisinya ya. Tapi saya tidak cantumkan, takutnya nanti kalian terdistrak dengan itu. Jadi gambarnya ada persamaan-persamaan yang tadi sudah kita turunkan, itu kita tuangkan dalam bentuk lingkaran ini untuk mempermudah kita menganalisis. Begitu. Nah, tentunya bagaimana cara membentukkan lingkaran ini, Pak? Setiap benda pasti memiliki bentuk lingkaran yang berbeda karena tidak memiliki nilai yang sama ya. Nah, ini salah satu contoh Mohr circle yang tentunya kita menentukannya kita menggunakan beberapa nilai, yaitu nilai quadratic elongation tentunya. Kita harus tahu dulu lambdanya. Lambdanya itu kan berarti S kuadrat. Kita harus tahu dulu nilai stretchingnya berapa. Nah, itu ya. Lalu setelah itu kita harus mengetahui nilai shear strain-nya atau gamanya berapa. Itu dari tan angular shear, gitu kan. Kita harus tahu dulu sudut angular shear-nya berarti kan ya. Dan juga ya shear angle berarti kan ya. Shear angle-nya dari suatu garis tersebut. Nah, itu yang digunakan untuk dalam dalam aspek Mohr circle. Oke, saya coba ke diagram yang lebih mudah lagi. Nah, ini dia. Nah, jadi teman-teman gini, kita ibaratkan kita mempunyai benda seperti ini. Ya, seperti clay cake ini. Jadi singkat cerita dia mengalami ini kan sebenarnya dia mengalami dari bentukan lingkaran, dia mengalami perubahan ya menjadi seperti ini. Jadi ini ada penyesuaian nih dari garis AD ini ada penyesuaian. Nah, kita sudah menghitung stretching. Kita anggap kita sudah menghitung stretchingnya ya. Teman-teman mungkin kalau misalkan nggak ada kerjaan silahkan dihitung ya. Di ini paketan 2 theta dan sebagainya nanti mungkin ketahuan bahwasanya dia nanti memiliki nilai S memiliki saya sudah hitung, anggap saja begini. Ini dia memiliki nilai lambda 1 sama dengan 2,4. Oke. Ya, lambda 1 2,4. Lalu dia memiliki nilai lambda 3. Ininya ya, quadratic elongation-nya ya. Dia memiliki nilai 0,42. Nah, lalu bagaimana cara kita menentukan sebuah Mohr circle? Oke, teman-teman saya akan balik dulu ke slide sebelumnya. Nah, teman-teman perhatikan aspek di sini. Di sini adalah lambda aksen 1. Saya sebutnya lambda aksen 1 saja ya. Untuk mewakili dari istilah reciprocal quadratic elongation karena panjang banget tuh kalau ngomong itu. Oke ya. Lambda aksen 1 dan lambda aksen 3. Nah, oleh karena itu, untuk membentuk suatu lingkaran, kita harus mengetahui dulu nilai lambda aksen 1 dan lambda aksen 3-nya. Nah, berarti kita hitung saja. Lambda aksen 1 sama dengan 1 per 2,4. Sama dengan 0,42 ya singkatnya. 0,42. Lalu lambda aksen 3. 1 per 0,42. Sama dengan 2,38 lah saya hitung. 2,38. Nah, kita sudah mengetahui nilai lambda aksen 1 dan lambda aksen 3. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah kita plotkan di sini. Lambda aksen 1-nya di sini, lambda aksen 3 di sini. Nah, ketika kita sudah memiliki 2 titik, tentunya kita tinggal gunakan jangka aja ya. Bukan jangka sih. Oke, bisa juga gunakan jangka, kita tarik titik tengahnya, mungkin di sini ya di C ini titik tengahnya. Lalu kita tarik jangka. Begini kan, kita membentuk lingkaran, setengah lingkaran saja. Nah, kita sudah dengan mudah membentuk lingkarannya tersebut. Oke ya.
Sampai sini bisa dipahami ya? Nah, oke. Coba saya hapus dulu biar tidak pusing. Nah, kita sudah membuat lingkarannya pada gambar B. Nah, di gambar B itu coba kita lihat salah satunya. Misalkan nih, kita memiliki nilai ini ya. Kita memiliki nilai ini. Ketika dalam suatu model deformasi tersebut ada nih kita menemukan ternyata ada suatu benda memiliki nilai lambda aksen satunya atau reciprocal quadratic elongation di maksimum stretchingnya panjang ya. Stretchingnya adalah 0,56 di sini. Berarti secara singkatnya kita pasti mengetahui perbandingan ini ya, nilai y-nya ya, itu 0,49 antara gamma dengan lambdanya. Nah, nanti mungkin ada pertanyaan, berapa nilai lambdanya atau nilai quadratic elongation-nya? Nah, setelah ini mungkin bisa kita ketahui berapa nilai shear strain-nya pada suatu benda tersebut. Nah, nanti dari sini berapa nilai shear angle-nya? Begitu ya. Nah, kita coba hitung. Nah, kita hitung ya. Kita hitung pelan-pelan. Jadi nanti kita bisa menghitung lambdanya itu. Lambda kan sama dengan 1 per lambda aksen tuh. Ya. Nah, lambda aksennya berapa? 0,56. Berarti 1 per 0,56. 1 per 0,56. Berarti sama dengan 1,88. Oke, berarti lambdanya sama dengan 1,88. Dapat nih. Lalu gamma sama dengan ini kan, begini dikali begini. Dikali lambda. Gitu ya. Untuk shear strain-nya ya. Ya, jadi kita tinggal hitung saja shear strain-nya berapa tadi? 0,49. Ya, 0,49. Dari mana 0,49 ini kan? 0,49 dikali lambdanya. Dikali 1,88. Mungkin berarti nilai shear strain-nya itu sekitar 0,88 ya paling ya. 0,88. Nah, lalu kita tahu berapa shear angle-nya. Shear angle-nya berapa? Nah, ini kan rumusnya begini ya. Shear strain sama dengan tan dari shear angle atau angular shear. Nah, teman-teman lihat lagi di slide di pekan lalu tuh. Nah, berarti kalau kita mau mengetahui shear angle-nya, berarti sama dengan arc tan ya. Kebalikannya, arc tan dari shear strain. Nah, berarti kita sebut arc tan dari 0,88, saya sudah hitung 41 derajat. Nah, jadi dalam suatu benda yang tadi, dalam kondisi di sini, jadi ini saling menguatkan ya. Jadi ketika dia memiliki ketika dia memiliki nilai quadratic elongation 1,88, berarti dia memiliki nilai angular shear sebesar 0,88. Shear strain 0,88 dengan sudut gesernya atau shear angle-nya itu 41 derajat. Nah, itu kan simple ya kalau kita sudah menggunakan persamaan Mohr circle. Kita nggak perlu masukin rumus satu per satu begitu. Karena sejatinya Mohr circle ini dihasilkan dari rumus-rumus seperti ini. Nah, ya sejujurnya memang kalau misalkan kita sebagai geologis ya, kita bicara out of topic pembelajaran lah. Kita sangat kebingungan kan ya ketika kita melihat rumus-rumus yang sangat panjang begitu kan. Kita kan biasanya bermain dengan interpretasi begitu ya, bercerita secara aspek ruang dan waktu, tiba-tiba kita harus punya angka-angka yang banyak kuantitatif seperti itu kan. Ini geologi atau geologi teknik begitu kan ya. Kalau geologi teknik kan banyak angkanya. Nah, ini pendekatannya makanya dibuat Mohr circle untuk mempermudah kita menerjemahkan perubahan-perubahan tadi. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, itu mungkin untuk Mohr circle. Jadi silakan teman-teman dipahami, diresapi begitu ya. Nah, ini adalah stress dengan strain. Jadi ini merupakan bagian akhir dari penjelasan kita ya. Nah, tentunya nanti ini sudah teman-teman ketahui bahwasanya strain itu pasti terbentuk akibat adanya stress begitu kan ya. Stress bisa menghasilkan strain ataupun tidak ya.
Nah, stres bisa mengatakan strain atau tidak. Nah, tentunya untuk berbicara stres kita terkait dengan kita harus mengetahui dulu materialnya material seperti apa dan tentunya kita harus mengetahui hubungannya. Nah, hubungan antara stres dengan strain yang bisa kita benang merahkan yaitu apa namanya deformasi suatu batuan. Jadi kita melihat nih seperti Hooke law, dia akan menginterpretasikan seperti ini ya. Jadi ketika stresnya tinggi dia batuan akan brittle dan di sisi lain ketika stresnya tidak terlalu besar dengan material tertentu dia akan berubah menjadi plastik seperti itu ya. Akan berkembang strainnya. Nah, ini berhubungan juga dengan reologi batuan atau sifat fisik batuan. Nanti mungkin kita akan membahas terkait dengan triaxial deformation, ada shorteningnya, ada strain rate-nya, dan ada kekuatan dan kekenyalannya. Nah, tentunya ketika kita berbicara stres dengan strain, ini tidak ada yang mutlak, teman-teman ya. Jadi, karena strain itu terjadi karena stres tertentu, jadi maksudnya gini, strain kan terbentuk atau hadir ketika batuan mengalami stres. Bukan berarti ketika stres yang terjadi pada batuan A akan menghasilkan strain B. Ya, dengan benda yang sama, stresnya nilainya sama, akan menghasilkan strain yang berbeda-beda. Strain A, strain 1, strain 2, strain 3, strain C, D, E, F, G, dan sampai Z mungkin ya. Nah, karena memang tidak ada hubungan yang terkorelasi antara stres dengan strain. Karena terlalu banyak komponen-komponen yang hadir di situ. Nah, tentunya ini dari hubungannya. Terus penentuan polarisasi selalu memiliki nilai error. Jadi, kita pun tidak bisa mengetahui pasti berapa tegasan yang diterima suatu batuan sehingga menghasilkan strain tersebut. Tapi kita bisa menginterpretasikan arahnya seperti apa dan kira-kira sebesar mana sih rentangnya begitu ya. Nah, ini yang nanti kita akan hubungkan. Nah, ini juga ada stres dengan strain pada suatu material. Ini nanti mungkin dijelaskan di bab reologi lah ya, lebih ini. Jadi, dari sini kita bisa melihat beberapa hal ya, teman-teman ya. Jadi, ini ada kondisi ketika stres dengan strain ini saling sama besarnya. Ada kondisi ketika ada berhubungan dengan waktu juga, berhubungan dengan sifat elastisitas. Ada kadang-kadang benda itu elastis, tiba-tiba nanti dia strainnya berubah bentuk begitu kan, setelah melewati masa elastisitasnya. Ada juga yang tiba-tiba dia elastik, tiba-tiba dia turun. Ini strain ya. Pada dalam waktu tertentu dia turun, strainnya hilang begitu kan. Dia kembali lagi ke bentuk awal begitu. Nah, ini yang nanti kita pelajari semua. Oke, baik. Ini mungkin kesimpulannya ya. Ada beberapa hal seperti diagram RF sama orientasi ini kan yang bentuk 3 dimensi. Mungkin teman-teman hanya bisa melihat di slide-nya saja, di backup slide-nya. Jadi kurang lebih seperti ini penjelasannya teman-teman ya untuk rangkumannya. Silakan apabila ada pertanyaan dicatat dan nanti bisa ditanyakan pada saat perkuliahan berlangsung. Oke, terima kasih. Mohon maaf untuk pekan ketiga ini cukup panjang ya karena memang bahasannya sangat panjang sekali. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah perbuatan menyinggung teman-teman semua. Mohon dimaafkan. Kita jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.